Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, salah satu anggota dari kelompok 8 yang dimana pada hari ini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan bagaimana cara memasukkan data, membuat tabel, membuat grafik, membuat analisis regresi linear sederhana, serta menjelaskan hasil dari analisis tersebut. Sebelum kita mulai, saya akan menyebutkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri sebagai pemateri yang akan menjelaskan cara menginput data. Kemudian Nurvanianti sebagai pemateri yang akan menjelaskan cara membuat tabel. Dan Yuyun Putria sebagai pemateri yang akan menjelaskan cara membuat grafik. Dewi Suryani sebagai pemateri yang akan menjelaskan cara membuat regresi linear sederhana. Dan Putri Ramadhani sebagai pemateri yang akan menjelaskan hasil dari regresi linear sederhana tersebut. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita simak video berikut ini. Baik, saya Lisnawati akan menjelaskan bagaimana tutorial menginput data pada aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Setelah aplikasinya terbuka, di bagian bawah akan ada dua pilihan, yaitu data view dan data variable view. Kita pilih variable view. Kemudian di kolom name, kita ketik nama kabupaten sebagai karakter. Kemudian selanjutnya di kolom tipe kita pilih string karena datanya itu berupa non angka. Kemudian di kolom width kita pilih misalkan saja 20. Itu adalah bagaimana batas kata yang akan digunakan. Kemudian di kolom desimal kita kosongkan saja. Kemudian di kolom label itu memberikan keterangan nama variabel identitas. Variabel nama di sini namanya kabupaten dari responden. Jadi kita ketik nama kabupaten. Setelah itu di kolom values dikosongkan karena ini data string atau karakter. Kolom missing juga kita kosongkan karena ini dianggap ada atau tidak ada. Kemudian kolom kita isi seperti yang kita isi pada kolom white, yaitu 20 digit. Kemudian kolom align kita pilih left karena data akan berada di sebelah kiri. Kemudian measure kita pilih nominal karena datanya berupa non angka. Kemudian di roll kita pilih input saja. Oke, kita pilih input. Kemudian di kolom berikutnya kita ketik pengangguran. Kemudian di kolom tipenya kita pilih numerik karena datanya berupa angka. Kemudian di kolom width-nya kita samakan dengan yang di atas, yaitu 20 digit. Oke. Setelah itu di kolom desimalnya kita pilih 2 dan kemudian label. Kolom label kita ketik nama, yaitu pengangguran tahun 2016. Oke, setelah itu di kolom values kita kosongkan seperti di atas dan kolom missing juga kita kosongkan seperti sebelumnya. Kemudian di kolom columns kita samakan dengan kolom width sebelumnya, yaitu 20 digit. Kemudian kolom align kita pilih right, yaitu karena data akan berada di sebelah kanan. Kemudian di kolom measure kita pilih scale karena datanya itu berupa angka, ya, scale. Kemudian di kolom roll kita pilih input seperti yang sebelumnya. Kemudian kita ketik lagi kemiskinan. Kemudian di kolom tipe kita pilih numerik karena datanya berupa angka. Oke. Kemudian di kolom width-nya kita ketik 20 digit seperti sebelumnya dan kolom desimalnya 2. Kemudian label kita klik kemiskinan tahun 2016. Valuesnya kita kosongkan, missing kita kosongkan juga. Kemudian di kolom columns kita ketik lagi 20 seperti sebelumnya. Kemudian di kolom lain kita pilih right karena datanya akan berada di sebelah kanan. Oke. Kolom measure kita pilih scale karena datanya berupa non kata dan roll
kita pilih input lagi. Setelah semuanya sudah di input, kita buka data view. Nah, kita klik di bawah kolom kabupaten. Oke. Setelah itu, kita buka Microsoft Excel yang telah diketik. Kita copy kepulauan Selayar. Setelah itu, kita buka kembali Microsoft aplikasi SPSS-nya, lalu kita paste. Kemudian di kolom pengangguran, kita buka kembali lagi Microsoft Excel-nya. Kita copy bagian pengangguran pada kepulauan Selayar, lalu kita paste. Kemudian di kolom kemiskinan, kita buka kembali, lalu kita copy pada bagian kemiskinan, lalu kita buka kembali space-nya, lalu kita paste. Setelah itu di baris kedua kita buka kembali lagi Microsoft Excel yang telah kita ketik tadi. Kita buka, lalu kita copy semua yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS, lalu kita paste. Itulah datanya. Jadi kalau ingin menyimpannya, kita buka file, kemudian save as, cari tempat di mana dokumen akan disimpan, lalu di file name kita ketik nama yang ingin dipakai, input data. Setelah itu kita klik save. Itulah tutorial dari saya. Baik, saya di sini sebagai pemateri keempat, yakni menjelaskan tentang bagaimana membuat analisis regresi linear sederhana. Langsung saja, karena pemateri pertama sudah menginput data, jadi saya akan memakai data tersebut yang seperti pada tampilan layar berikut. Saja kita klik kolom Analyze, kemudian kita pilih Regression, lalu kita pilih Linear. Nah, tampil tabel linear regression. Yang pertama itu kita pilih jumlah pengangguran, kita masukkan ke kolom dependent. Kemudian jumlah kemiskinan itu kita masukkan ke kolom independent. Kemudian di case labels kita pilih nama kota, terus kita masukkan ke kolom case label. Kemudian di bagian metodenya kita pilih enter. Selanjutnya kita klik option, kemudian pada pilihan stepping method kriteria kita pilih use probability of f, kemudian entry-nya 0,05, terus removal-nya itu 10. Kemudian di bagian include constant in equation kita checklist. Bagian missing values kita klik exclude cases listwise, kemudian continue kita langsung ke statistik. Nah, di bagian regression kita pilih estimates, kita checklist. Kemudian kita pilih model fit. Selanjutnya kita pilih descriptive. Di bagian residuals kita pilih case wise diagnostic. Kemudian kita klik all cases. Selanjutnya kita continue. Kemudian kita pilih plots. Di bagian Y kita pilih SD receipt. SD receipt kita masukkan ke tabel Y. Selanjutnya kita pilih Zpred ke kolom X. Kita next. Selanjutnya yang kedua kita pilih Zpred di kolom Y, kemudian dependent di kolom X. Kemudian kita next. Selanjutnya kita checklist di bagian normal probability plot. Kemudian kita continue.
Selanjutnya kita klik OK. Adapun berikut tampilan dari analisis regresi linear sederhana. Hasil analisis regresi linear akan dijelaskan oleh pemateri kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel di aplikasi SPSS, penampilan dan pengangguran. Nah, untuk membuat tabelnya kita langsung saja klik Analyze, kemudian pilih tabel, kemudian kita custom tabelnya, kemudian OK. Nah, di sini di custom tabelnya sudah ada kolom dan rows. Nah, kita tarik jumlah pengangguran dan kita letakkan di kolom, kemudian jumlah kemiskinan kita letakkan di samping jumlah pengangguran. Nah, untuk rows-nya kita drag nama kota dan kita letakkan di rows. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik details untuk memberikan nama pada kolom kita nanti. Nah, di sini saya akan ketik tingkat pengangguran dan kemiskinan pada setiap daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk captionnya kita kosongkan saja, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul custom tabelnya kita. Nah, seperti begini modelnya. Di sini sudah ada nama, tingkat pengangguran dan kemiskinan pada setiap daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita bisa lihat perbandingan jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan di tahun yang sama pada daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kemudian kita save. Dan kita kasih nama tabel. Kemudian kita jadi itu dia tadi cara bagaimana kita bisa membuat tabel sederhana di aplikasi SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat grafik bar menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama kita masuk ke menu graf, terus kemudian chart builder, terus kemudian kita pilih OK. Nah, di sini yang pertama adalah kita masuk ke galeri, kemudian pilih bentuk bar, kemudian kita menentukan tipe grafik yang akan kita buat. Nah, kita pilih yang simple barnya, terus kita masukkan ke dalam area chart preview. Nah, untuk sumbu X-nya kita pilih nama kota, kemudian yang sumbu Y-nya kita pilih jumlah pengangguran. Nah, selanjutnya kita isi elemen properties. Nah, yang pertama kita pilih bar, statistiknya kita pilih mean. Statistiknya kita pilih mean. Nah, kalau sudah kita masuk ke X axis 1. Nah, di sini ada
di sini ada survey dan direction. Survey-nya kita pilih value, dan direction-nya kita pilih ascending. Dan direction-nya kita pilih ascending. Nah, kalau sudah kita ke x-axis, y-axis 1. Nah, di sini kita pilih tipe linear. Nah, kalau sudah selesai kita pilih OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul grafik barnya. Di sini sudah tercantum juga judulnya. Judulnya yaitu simple bar mean of jumlah pengangguran by nama kota. Selanjutnya, hasil output analisis regresi linear. Pertama, kita masuk pada tabel deskriptif statistik. Di sini memperlihatkan nilai mean dan standar deviasi pada masing-masing jumlah pengangguran, yaitu 7865,2083 dengan standar deviasi 12884,14673 dan jumlah pengangguran nilai rata-rata 3362,6250 dan standar deviasi 1821,56151. Selanjutnya, tabel correlation. Untuk menentukan hasil korelasinya, ada dua hal dalam menafsirkan. Pertama, berkenaan dengan besaran angka dengan nilai yaitu min 1 korelasinya sempurna, 0 tidak ada korelasinya, dan plus 1 korelasi sempurna. Untuk pedoman sederhana, angka di atas 0,05 menunjukkan korelasi cukup kuat, sedangkan di bawah 0,05 korelasinya lemah. Kedua, yaitu tanda min 1 pada outputnya menunjukkan arah berhubungan yang berlawanan, sedangkan tanda positif menunjukkan arah yang sama. Kita dapat melihat pada tabel nilai korelasinya 542 berarti tidak mendekat pada nilai 1, artinya tidak berkorelasi. Tanda positifnya menunjukkan mempunyai hubungan searah. Tanda positifnya dengan jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan menjadi signifikan. Dengan nilai yaitu H0 sama dengan tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel, berarti angka korelasinya adalah HI sama dengan korelasi dua variabel, atau angka korelasinya tidak nol. Dasar pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas, yaitu jika probabilitasnya lebih besar 0,05 maka H0 diterima. Sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak. Jadi, kita lihat nilai signifikannya yaitu 0,003 berarti probabilitasnya lebih kecil dari 0,05.
berarti H0 diterima, HI diterima, jadi ada hubungan dua variabel. Berarti korelasinya antara dua jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan sangat nyata. Selanjutnya, variabel entered, removed. Variabel yang kita masukkan yaitu variabel independen. Kemudian, tidak ada variabel yang kita keluarkan di sini. Lanjut pada tabel model summary. Pada tabel ini memperlihatkan nilai R sama dengan koefisien. Korelasinya. Korelasi merupakan simbol koefisien. Korelasi sama nilainya dengan di atas. Kemudian, angka S² adalah koefisien diterima yang merupakan kuadrat pada koefisien korelasinya, di mana 0,542 hasilnya 0,294, persennya 0,262. Persatuan dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi, sedangkan sisanya oleh sambutan-sambutan lainnya. R² berkisar pada angka 0 sampai 1. Keterangannya, semakin kecil R², semakin lemah hubungan dua variabel. Selanjutnya, tabel ANOVA. Pada tabel ini didapat F 112349127 dengan tingkat signifikannya 0,006. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,5, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi Rayleigh. Lanjut, tabel koefisien. Pada tabel ini menggambarkan persamaan regresi, yaitu di mana Y sama dengan jumlah pengangguran dan X sama dengan jumlah kemiskinan. Artinya, konstan sebesar min 5036,762 menyatakan bahwa tidak ada jumlah pengangguran, maka jumlah kemiskinan adalah sebesar min 5036,762 dan koefisien regresi sebesar 0,7837 menyatakan setiap penambahan jumlah pengangguran akan meningkat sebesar 0,387. Jadi, T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika T hitung lebih besar dari tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya, dua variabel, yaitu casus diagnosis dan residual statistik. Kedua tabel tersebut memperlihatkan hasil prediksi dari persamaan regresi. Jika telah memasukkan rumus Y sama dengan X, maka kita sudah bisa memprediksi jumlah pengangguran sementara. Sementara ini, bisa melihat distribusi dari data yang kita kelola, apakah berdistribusi normal atau tidak. Jadi, jika titik-titik mendekati garis, maka berkisar berdistribusi normal, sama dengan grafik pada gambar di sini. Dapat kita lihat, grafik di sini bergaris titik-titik mendekati garis, berarti berdistribusi normal. Itulah yang saya bawakan. Terima kasih.